Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak Nomi yang solih dan soliha, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan submateri selanjutnya ya, yaitu mengenai penyederhanaan bentuk aljabar. Ya, penyederhanaan bentuk aljabar. Nah, di sini penyederhanaan bentuk aljabar ya, ini berkaitan dengan penyederhanaan dalam bentuk pecahan gitu ya. Nah, insya Allah masih bisa ya bagaimana cara menyederhanakan dalam bentuk pecahan ya. Jadi misalkan ini Umi kasih contoh, Umi kasih contoh yang dalam bentuk pecahan dulu ya. Misalkan nih 10 dibagi dengan 15 atau 10/15 ya. Nah ini ya, kalau secara pembagian itu tidak 10 bagi 15 itu tidak bisa ya, hasilnya tidak ada kayak itu. Nah, maka caranya agar kita memperolehkan hasil, maka 10 dan 15 ini kita bagi ya, bagi dengan angka yang sama ya. Dibagi berapa? Nah, 10 dengan 15 kalau 10 dibagi 2 bisa, sedangkan 15 bagi 2 tidak bisa. Kemudian 10 dibagi 3 nggak bisa, 15 dibagi 3 bisa ya. Nah, supaya dapat tengah-tengahnya antara 10 dan 15, maka sama-sama kita bagi dengan 5 ya. Jadi 10/15 kita bagi dengan 5 ya. Jadi hasilnya adalah 10 dibagi 5 itu hasilnya 2. Kemudian 15 dibagi dengan 5 itu adalah 3. Jadi 10/15 dibagi dengan 5 adalah dapatnya 2/3. Ini yang contoh yang pertama. Ini kita baru yang pecahan ya. Sekali lagi yang dalam bentuk pecahan, belum dalam bentuk aljabar. Kemudian contoh yang kedua itu ada 8/12. Nah, 8/12. 8/12 ini berapa? Kita bagi dengan berapa? Nah, 8 dengan 12 kita bagi dengan 4 ya. 8 dibagi 4. Oke. Kita bagi ya. Kita bagi 4 ya. 8 dibagi 4 itu hasilnya 2. Kemudian 12 dibagi 4 itu hasilnya 3. Jadi 8/12 ya dibagi dengan 4, sama-sama dibagi 4 ya. 8 bagi 4 hasilnya 2, 12 bagi 4 hasilnya 3. Jadi dapatnya 2/3. Kemudian yang nomor 3 selanjutnya adalah misalkan 6/9. 6/9. Nah, 6/9 ini ya sama ya kasusnya dengan yang contoh yang pertama tadi ya. 6 bisa dibagi dengan 3, 9 bisa dibagi dengan 3 ya. Nah, 6 ini bisa dibagi 2, sedangkan 9 tidak bisa dibagi dengan 2. Maka sama-sama kita bagi dengan 3 ya. Di 6 ya, 6/9 kita bagi dengan 3. Nah, kita bagi dengan 3. 6 dibagi 3, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kemudian 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi 6/9 sama-sama kita bagi 3, maka dapatnya 2/3. Kemudian contoh yang keempat ya, misalkan 4/6. Nah, 4/6 bisa kita bagi berapa? Bisa dibagi dengan 2. Maka 4 dibagi 2 itu 2. Kemudian 6 dibagi 2 itu 3. Dapatnya 2/3 gitu. Nah, ini untuk bagian penyederhanaan bentuk yang pecahan ya. Kemudian untuk yang penyederhanaan bentuk aljabar ya, silakan kalian lihat pada halaman 133 ya, contoh 3.5. Contoh 3.5. Ya, untuk contoh 3.5 ya. Sederhanakan pecahan bentuk aljabar berikut ya. Yang pertama, yang A itu 5/10x. Ya. Lihat di sini ada X, artinya berkaitan dengan aljabar ya. Oke, 10x. Nah, di mana untuk X tidak sama dengan 0.
untuk X tidak sama dengan 0. Ya, kenapa tidak sama dengan 0? Karena kalau X-nya ini kita ganti dengan 0 ya, jadinya 10 dikali 0 kan 0 ya. 5 dibagi 0 itu hasilnya tidak terhingga. Jadi tidak boleh X-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, 5/10X ya. Di sini kita bagi berapa? Nah, 5/10X ya. Bisa kita bagi dengan 5 ya. Ya, jadi 5/10X sama-sama kita bagi dengan 5. Maka 5 dibagi 5 itu hasilnya 1. Kemudian 10 dibagi 5 itu hasilnya 2. X-nya ngikut aja. Jadi 5/10X dibagi dengan 5 jadinya 1/2, 2X. Jadi jangan lupa X-nya nak ya. Jangan sampai ketinggalan. Kemudian lanjut yang B. Yang B itu X, soalnya adalah X pangkat 2 ditambah 5X kemudian ditambah dengan 6 per X ditambah dengan 2. Yang dimana X-nya untuk X itu tidak boleh sama dengan negatif 2. Kenapa tidak boleh negatif 2? Ya, misalkan nih yang di sini kita ganti dengan negatif 2. Maka hasilnya negatif 2 ditambah 2 hasilnya 0 ya. Kalau ini kita bagi dengan 0 ya, atasnya kita bagi dengan 0, maka itu hasilnya tidak terhingga, tidak boleh ya, seperti itu. Itu maksudnya kenapa X tidak boleh sama dengan 0. Kemudian lanjut kita ke penyederhanaan bentuk aljabar ya. Coba perhatikan di sini ada X pangkat 2 ya. X pangkat 2. Maka kalau yang bentuknya kayak gini, kemarin kita harus memfaktorkan ya. Jadi sebelum kita bagi, kita faktorkan dulu yang atasnya. Oke ya, kita jawab dulu ya. Maka kita faktorkan. X pangkat 2 ditambah 5X ditambah dengan 6. Ya, kita faktorkan. Ini depannya 1. 1 dikali 6, ini positif ya. 1 dikali 6, 6. Kemudian kita cabangkan lagi. Ya, perkalian berapa? Hasilnya 6, kemudian apabila ditambah hasilnya positif 5. Ya. Jadi 3 dengan 2. 3 dikali 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Ya, kemudian 3 ditambah 2 itu hasilnya positif 5. Ya, maka dapatnya untuk pemfaktorannya adalah X ditambah 3 dikali dengan X ditambah dengan 2. Nah, kita udah dapat ya penjabarannya. Jadi seperti ini. Umi tulis ulang ya. Soalnya X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 per X ditambah dengan 2. Nah, kita tadi udah dapat dari memfaktorkan tadi ya. Ini ya kita dapat tadi ya. Ini ya, X tambah 3 dikali dengan X tambah 2. Jadi sama dengan X ditambah 3 dikali dengan X ditambah dengan 2. Gitu. Kemudian kita tulis yang ini, X ditambah dengan 2. Nah, yang di antara 3 ini tadi ya, X plus 3 dikali dengan X tambah 2 per X tambah 2. Itu yang sama apa? X tambah dengan 2. Ya, jadi bisa kita coret. Ya, ini artinya kita bagi X tambah 2 dibagi dengan X tambah dengan 2. Hasilnya 1 ya, jadi nggak perlu kita tulis. Ya, jadi sama dengan hasilnya adalah X ditambah dengan 3. Gitu. Itu ya. Oke, kita lanjut yang C ya. Yang C itu soalnya adalah 2X pangkat 2 ditambah X minus 3 per 3X pangkat 2 dikurang X dikurang dengan 2. Untuk X itu tidak boleh sama dengan 1 ya. Ya, tidak sama dengan 1. Nah, di sini ya persamaannya sama-sama memiliki pangkat 2 semua. Maka harus kita cari, harus kita faktorkan. Nah, ini agak sedikit berbeda ya cara memfaktorkannya. Kenapa? Karena di depannya ini, depan X-nya ini ya, itu memiliki angka 2 dan 3 ya, bukan angka 1 ya. Maka seperti ini caranya. 2X pangkat 2 ditambah X minus 3.
Nah, caranya adalah kalian seperti ini kan dulu. Nah, ini kan 2x ya. 2x pangkat 2, maka kita tulis di sini 2x. 2x di sini x, ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita kali silang 2x dikali dengan x itu hasilnya 2x kuadrat. Ya. Kemudian ya, di sini ada negatif 3. Maka negatif 3 supaya dia perkalian berapa, dia supaya dapat hasilnya tetap negatif 3, maka bisa kita tulis 2x ditambah 3 ya, dikali ini di sini negatif 1. Ya, apabila kita kali silang 3 dikali negatif 1 itu hasilnya negatif 3. Nggak percaya? Oke, kita buktikan. Pembuktian ya. Pembuktian. Jadi 2x ditambah 3 dikali dengan x minus 1. Kita kali silang. 2x dikali x itu 2x kuadrat. Kemudian 2x kali negatif 1 itu negatif 2x. 3 dikali x itu positif 3x. Kemudian 3 dikali negatif 1 itu negatif 3. Maka kita cari hasilnya. 2x pangkat 2 negatif 2x tambah 3x itu positif x. Dikurang dengan 3. Sama hasilnya. Dengan yang ini. Sama ya. Nah, jadi ini bisa kita pakai. Ya, bisa kita pakai untuk pembagiannya nanti. Untuk penyederhanaannya nanti. Lanjut kita ke yang persamaan yang kedua. Yang di bawahnya yaitu di penyebutnya. Sama cara mencarinya ya. 3x pangkat 2 dikurang x dikurang dengan 2, maka kita seperti ini kan dulu. Ya, jadi 3x di sini x ya, 3x kali x 3x kuadrat. Nah, supaya dia dapat negatif 2, di sini negatif 2, berarti sama kayak yang temannya tadi, yang pertama tadi, maka di sini plus 2, ini negatif 1 ya. Karena positif 2 dikali negatif 1 itu hasilnya negatif 2. Oke. Selanjutnya kita buktikan apakah benar perkiraan kita ini. Ya, jadi 3x ditambah 2 dikali dengan x minus 1. Maka kita kali silang. 3x kali x, 3x kuadrat. 3x kali negatif 1, negatif 3x. Kemudian 2 dikali x, positif 2x. 2 dikali negatif 1 itu negatif 2. Oke, kita sederhanakan. 3x pangkat 2. Ya, kemudian ini 3x ditambah 2x itu hasilnya negatif x ya. Karena negatif 3 itu hutang 3.000, punya uang 2.000, masih sisa hutang 1.000 ya. Jadi negatif x dikurang dengan 2. Sama hasilnya? Sama ya. Maka ini bisa kita gunakan untuk proses penyederhanaannya. Oke, lanjut kita sederhanakan ya. Tadi dapatnya adalah 2x ditambah 3 dikali dengan x minus 1. 2x ditambah 3 dalam kurung ya dikali dengan x minus 1. Kita bagi dengan yang ini ya. 3x ditambah 2 dikali dengan x minus 1. Nah, di sini ya kita ada angka yang sama ya, ada persamaan yang sama yaitu x minus 1 sama yang bawahnya x minus 1, yang atasnya juga x minus 1. Ya, jadi bisa kita coret, bisa kita bagi hasilnya 1 ya. Maka dapatnya adalah 2x ditambah 3 per 3x ditambah dengan 2 gitu. Nah, itu ya untuk penyederhanaan dalam bentuk aljabar. Jadi susah-susah gampang ya, yang penting kita teliti dalam bagaimana cara mengerjakannya. Oke, terima kasih.